saya Y di sini, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah tema kita yang judulnya adalah daya pembuat keajaiban dari bawah sadar Anda. Baik, langsung saja ya. Kekuasaan dari bawah sadar Anda itu besar sekali. Ia memberi inspirasi, menuntun Anda, memperlihatkan kepada Anda nama-nama, fakta, dan pemandangan dari gudang ingatan. Bawah sadar Anda menjalankan denyut jantung Anda, mengatur sirkulasi darah, mengatur pencernaan, asimilasi, dan mengeluarkan kotoran tubuh. Bila Anda makan sepotong roti, batin bawah sadar Anda akan mengubahnya menjadi kulit, otot, tulang, dan darah. Proses ini ada di luar pengetahuan orang terpintar yang berjalan di bumi. Batin bawah sadar Anda tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat, ia selalu bekerja. Batin bawah sadar Anda mengontrol semua proses-proses vital dan fungsi badan Anda dan tahu jawaban semua problem. Anda dapat membuktikan adanya daya pembuat keajaiban dari bawah sadar Anda dengan menyatakan kepadanya pada waktu akan tidur bahwa Anda ingin supaya ia melakukan sesuatu hal yang tertentu. Dengan tenang akan Anda temukan bahwa tenaga-tenaga di dalam Anda akan dibebaskan, mendatangkan hasil yang Anda kehendaki. Maka ini adalah sumber tenaga dan kebijaksanaan yang menempatkan Anda dapat berhubungan dengan kemahakuasaan atau daya yang menjalankan bumi, menuntun planet-planet dalam perjalanannya, dan menyebabkan matahari bersinar. Batin bawah sadar Anda adalah sumber dari cita-cita, aspirasi, dan dorongan peri kemanusiaan. Adalah melalui batin bawah sadar bahwa Shakespeare melihat kebenaran-kebenaran yang agung yang tersembunyi bagi orang umum dalam zamannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanggapan dari bawah sadarlah yang menyebabkan Phidias, pematung Yunani, dapat menggambarkan keindahan, serasi, simetri, dan keseimbangan dalam marmer dan perunggu. Dia menyebabkan Raphael, seniman Italia, melukis Madonna, Beethoven mengubah simfoni. Dalam tahun 1975, seorang Dr. Joseph Murphy mengunjungi Yoga Forest University, Rishikesh, India. Dan di sana ia bercakap-cakap dengan seorang ahli bedah dari Bombay. Beliau bercerita tentang seorang Dr. Jim Esdaile, seorang ahli bedah Skotlandia yang bekerja di Bengal. Sebelum ditemukan ITER atau metode pati rasa modern lainnya, Dr. Esdaile telah melakukan kurang lebih 400 pembedahan besar, seperti pemotongan, pencabutan tumor, dan pertumbuhan bersifat kanker, dan pembedahan mata, telinga, dan kerongkongan. Pembedahan itu dilakukan hanya dengan pati rasa mental. Dokter India dari Rishikesh ini mengatakan bahwa persentase kematian dari pasien setelah dibedah oleh Dr. Esdaile sangat rendah. Mungkin hanya 2 atau 3 pasien saja. Pasien-pasien tidak merasakan sakit dan tidak terdapat kematian selama pembedahan. Dr. Esdaile memberi gagasan kepada bawah sadar semua pasiennya bahwa tidak akan terjadi infeksi atau pembusukan. Anda harus ingat bahwa ini terjadi sebelum adanya Louis Pasteur, Joseph Lister, dan lain-lain yang menunjukkan adanya bakteri sebagai penyebab penyakit dan penyebab infeksi karena peralatan yang tak disterilkan dan bakteri yang mematikan. Ahli bedah India ini mengatakan bahwa sebab dari rendahnya persentase kematian dan tidak terdapatnya infeksi itu pasti disebabkan oleh gagasan atau sugesti Dr. Esdaile kepada bawah sadar semua pasien-pasiennya yang berada dalam keadaan terhipnotis, yang menanggapi sesuai dengan sifat gagasannya. Adalah suatu hal yang sangat mengagumkan bila kita menyadari bagaimana seorang ahli bedah 176 tahun yang lalu telah menemukan adanya daya pembuat keajaiban dari bawah sadar. Kita akan dipenuhi rasa kagum bila kita
memikirkan daya bawah sadar yang sukar dipahami itu. Ingat saja tentang penglihatannya yang di luar jangkauan panca indera, seperti kemampuan untuk melihat dan mendengar sesuatu dari tempat jauh tanpa sarana khusus. Kebebasannya terhadap waktu dan ruang. Kemampuan untuk membebaskan Anda dari sakit dan penderitaan. Jumpa lagi di video berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.